Pada akhir Januari tahun 2023, seorang pejabat Aliansi Konsumsi Informasi China mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media resmi China, Global Times, bahwa China sedang membangun pabrik pembuatan chip dengan kecepatan 100 lini produksi per tahun. Namun, di bawah sanksi Amerika, pembangunan pabrik-pabrik chip ini dapat tertunda atau dipaksa untuk beralih ke proses matang. Saat ini sirkuit terpadu atau industri IC umumnya menganggap 28 nanometer sebagai daerah aliran sungai antara proses matang dan proses maju. 28 nanometer ke atas adalah proses matang dan di bawah 28 nanometer adalah proses maju. Tingkat peralatan semikonduktor buatan China kurang dari 20% dan kapasitas produksinya terutama terkonsentrasi pada proses matang di atas 28 nanometer. Karena kesenjangan yang besar ke tingkat maju, China harus mengimpor banyak produk semikonduktor kelas menengah dan kelas atas setiap tahun terutama di area CPU, GPU dan memori yang hampir seluruhnya bergantung pada impor. Pada tanggal 27 Januari tahun 2023 sumber mengatakan kepada Bloomberg dan Financial Times bahwa AS, Belanda, dan Jepang telah mencapai kesepakatan untuk membatasi ekspor alat manufaktur chip ke China. Pemerintah negara-negara tersebut saat ini mengatakan bahwa kontrol baru tersebut adalah untuk kepentingan keamanan nasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 AS menyumbang 41% dari total nilai manufaktur peralatan semikonduktor global. Jepang menyumbang 32%. Di Eropa terutama ACML Belanda menyumbang 18%. Ketiga negara tersebut bersama-sama menguasai 90% pasar. Ini berarti bahwa AS, Jepang, dan Belanda yang bersama-sama menyumbang 90% dari pangsa pasar peralatan semikonduktor global telah bergabung untuk memberlakukan blokade terhadap China. Ini secara efektif akan menjadi pukulan telak bagi perusahaan semikonduktor China. Ini bukan pernyataan yang berlebihan. Leslie Wu, konsultan semikonduktor kelahiran Taiwan dan wakil presiden divisi ESG China Jinghong Gas menjelaskannya seperti ini kepada South China Morning Post. Dengan tercapainya kesepakatan antara AS, Belanda, dan Jepang, pintu bagi peralatan non-AS yang menjadi andalan seluruh industri chip China selama 2 tahun terakhir telah resmi ditutup. Wu mengatakan tanpa teknologi asing, industri semikonduktor China akan membutuhkan setidaknya 20 tahun untuk menutup kesenjangan teknologi dan mencapai tingkat saat ini. Belanda adalah pemain kunci dalam strategi AS untuk memutus pasokan microchip ke China, sementara Jepang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan AS. Menurut 3 pejabat AS yang terlibat langsung dalam diskusi ini, AS telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari bantuan dari Belanda mengenai perlunya mengambil sikap tegas terhadap Partai Komunis China atau PKC. Agar Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka dan terus terang saja menghadapi tantangan dari China. Sederhananya, perusahaan-perusahaan kami, negara-negara kami sejauh ini hanya mengunci apa yang telah kami lakukan dalam visi kami untuk masa depan. Jadi hari ini saya berharap untuk membahas bagaimana kita dapat lebih memperdalam hubungan kita dan mengamankan rantai pasokan kita untuk memperkuat kemitraan transatlantik kita. Dan terima kasih sekali lagi, Bapak Menteri, secara pribadi kita memiliki hubungan yang baik dengan semua negara-negara kita, dan saya berharap untuk membahas lebih banyak lagi secara rinci. Terima kasih banyak dan juga terima kasih telah menjamu saya. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 kali kunjungan saya di Perapian. Apakah Anda telah membuat kemajuan dalam membuat negara-negara tersebut bergabung dengan upaya yang telah dimulai AS untuk membatasi akses China ke teknologi semikonduktor tersebut? Jadi saya hanya ingin memperjelas hal ini. Kami tidak memaksa sekutu atau mitra kami konsultasi dengan mereka secara dekat dan mereka membuat keputusan mereka sendiri. Dan inilah cara kami untuk melanjutkan hubungan kami lagi dengan sekutu dan mitra kami. Kita semua menyadari pentingnya masalah ini bagi keamanan nasional dan Presiden membahasnya bersama dengan sejumlah masalah regional dan global penting lainnya. Bloomberg dan Financial Times melaporkan menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, selama pembicaraan AS mencapai kesepakatan dengan Belanda dan Jepang untuk membatasi ekspor beberapa mesin pembuat chip tingkat lanjut ke China. Perjanjian ini akan diperpanjang karena kontrol ekspor teknologi chip diberlakukan pada Oktober tahun 2022 ke perusahaan-perusahaan di Belanda dan Jepang termasuk ASML, Nikon, dan Tokyo Electron Limited. Pukulan paling kritis bagi industri semikonduktor China setelah ketiga negara bergabung adalah di bidang mesin fotolitografi. Sebuah chip fab dapat berisi 1000 atau lebih alat yang masing-masing disetel untuk langkah yang berbeda dalam prosesnya. Perusahaan-perusahaan AS seperti Applied Materials, KLA dan Lam Research mendominasi industri peralatan manufaktur chip. Tetapi di bidang litografi yang didominasi oleh perusahaan Belanda, ASML, dan Nikon serta Canon dari Jepang, tidak ada pesaing yang kuat di dalam AS. Alat-alat yang terlibat dalam litografi bisa sebesar bas tingkat dan beratnya lebih dari 200 ton. Alat-alat ini menghasilkan fokus berkas cahaya untuk membentuk sirkuit mikroskopis pada chip komputer yang digunakan dalam berbagai macam barang sehari-hari dan barang komersial mulai dari ponsel dan laptop hingga mobil dan kecerdasan buatan.
Secara khusus, fotolitografi adalah jantung dari pembuat chip seperti pisau yang digunakan untuk mengukir kayu, kecuali fotolitografi menggunakan bahan kimia. Kepingan silikon yang tersisa setelah pelarutan kimia menjadi transistor. Semakin banyak transistor pada sebuah wafer, semakin kuat wafer tersebut. Salah satu cara terbaik untuk melarutkan lebih banyak transistor pada wafer adalah dengan melarutkan garis-garis yang lebih halus. Mesin fotolitografi perusahaan Belanda, ASML, mampu melarutkan beberapa garis tertipis di dunia saat ini. Mesin fotolitografi terbesar dan paling presisi membutuhkan 3 pesawat Boeing 747 untuk mengangkutnya dalam beberapa bagian dan menghabiskan biaya hingga US$160 juta. Untuk mesin litografi, teknologi intinya adalah sumber cahaya. Berdasarkan urutan lanjutan dari mesin litografi, teknologi sumber cahaya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Sinar ultraviolet dalam dan sinar ultraviolet ekstrim. Sejak tahun 2000, ASML dengan cepat mengambil pangsa pasar dari para pesaingnya dari Jepang, dan saat ini menjadi satu-satunya perusahaan di dunia yang dapat memproduksi litografi UV. Canon dan Nikon hanya dapat memproduksi litografi DUV. ASML menguasai lebih dari 80 hingga 90% pasar litografi. Karena biaya pengembangan yang mahal, tidak ada pesaing yang akan mencoba membuat sistem UV yang paling kompleks. Sekarang, pesaing seperti Canon dan Nikon hanya dapat memproduksi alat manufaktur chip generasi lama. Kemampuan inti Nikon terkonsentrasi di segmen litografi UV terendah dan UV serta segmen DUV berikutnya yang lebih tinggi. Setelah menyadari peran penting teknologi dalam mendorong daya komputasi di Intel, Samsung Electronics dan TSMC mengakuisisi saham di ASML pada tahun 2012. AS menghubungi Belanda beberapa kali pada masa pemerintahan mantan Presiden Trump untuk mencoba menghentikan ASML mengekspor litografi ke PKC. Pada Mei tahun 2018, perusahaan China, SMIC, memesan salah satu mesin litografi UV terbaru dari ASML. Peralatan yang bernilai hingga $150 juta AS itu diperkirakan akan dikirim pada awal tahun 2019. Di bawah tekanan Gedung Putih, kesepakatan litografi Uni Eropa SMIC dengan ASML ditangguhkan dan hanya litografi DUV yang kemudian dikirim ke SMIC. Peralatan DUV adalah satu generasi di belakang EUV. Lobi AS selanjutnya telah membuat hubungan China-Belanda tegang. Wall Street Journal melaporkan pada tanggal 19 Juli tahun 2021 bahwa menurut sumber yang mengetahui masalah ini, pejabat PKC sering menanyakan kepada pejabat Belanda mengapa lisensi tidak dikeluarkan untuk mencegah ASML menjual litografi EUV ke China. Pada tahun 2020, Duta Besar China untuk Belanda mengatakan kepada surat kabar Belanda bahwa hubungan perdagangan antara kedua negara diperkirakan akan rusak jika ASML tidak diizinkan untuk mengekspor mesin litografi kelas atas ke China. Setelah berita tentang keberhasilan aliansi AS-Jepang-Belanda, Politico melaporkan bahwa pembatasan ekspor yang sedang dipertimbangkan oleh sekutu ini akan menargetkan beberapa mesin litografi DUV ASML. Di masa depan tidak hanya litografi EUV tetapi mungkin litografi DUV juga tidak akan diekspor ke China. Dengan kata lain akan sulit bagi perusahaan chip China untuk meningkatkan kapasitas produksinya untuk sementara waktu. Mesin litografi foto yang ada di China dikarenakan banyak komponen penting yang bergantung pada impor. Setelah masa pemeliharaan yang dikontrak telah berlalu, setiap masalah pada mesin kemungkinan besar akan mengubahnya menjadi besi tua. Tentu saja ketergantungan antara sekutu adalah saling menguntungkan. Informasi publik menunjukkan bahwa setengah dari 17 pemasok inti ASML saat ini adalah perusahaan Amerika. Pada saat yang sama hampir semua produsen chip dunia bergantung pada teknologi penting AS. Pangsa perusahaan AS dan pasar peralatan semikonduktor menempati urutan pertama di dunia. Oleh karena itu ketika AS, Jepang, dan Belanda bersatu untuk memblokir industri chip PKC, dengan sendirinya China tidak memiliki kesempatan untuk membangun industri terkemuka ini. Pihak AS telah berulang kali menggunakan kekuatan nasionalnya untuk menyalahgunakan kontrol ekspor dan mempolitisasi instrumentalisasi dan mempersenjatai ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu ekonomi dan perdagangan untuk mempertahankan kepentingan pribadi hegemoniknya sendiri. Pihak AS bahkan telah melangkah lebih jauh dengan merugikan teman-temannya sendiri dan memperkaya diri sendiri dengan memaksakan paksaan ekonomi pada sekutu-sekutunya yang secara jahat memblokir dan menekan perusahaan China dan secara artifisial mendorong transfer dan pemisahan industri. Tindakan-tindakan ini secara serius merusak aturan pasar dan tatanan ekonomi serta perdagangan internasional,
tidak hanya merusak hak-hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan China tetapi juga berdampak pada stabilitas rantai industri global dan rantai pasokan. Korea Selatan yang menyumbang 4% dari total produksi global peralatan semikonduktor, belum memutuskan apakah akan bergabung dengan sanksi AS terhadap PKC. Mungkin karena perusahaan Korea Selatan memiliki investasi yang signifikan dalam peralatan infrastruktur di China. Namun aturan produk luar negeri AS juga menempatkan perusahaan Korea dalam risiko jika mereka tetap ingin mempertahankan kerjasama semikonduktor mereka dengan China. Aturan tersebut menempatkan setiap barang buatan luar negeri yang didasarkan pada teknologi atau peralatan AS di bawah peraturan AS. Jadi mengapa pemerintah AS berusaha sangat keras untuk menutup industri chip komunis China? Seperti yang dijelaskan oleh pejabat Gedung Putih, salah satu tujuan utamanya adalah untuk membatasi pengembangan AI China yang membutuhkan chip canggih yang kuat. PKC semakin memperkuat jaringan pengawasannya yang sudah menjadi salah satu yang paling canggih di dunia. Ini adalah salah satu alasan untuk mengekang perkembangan industri chip PKC. Pertahanan militer adalah prioritas utama. Washington berusaha mempersulit Beijing untuk mengembangkan teknologi dengan aplikasi militer seperti pemodelan senjata nuklir, kecerdasan buatan dan pengembangan senjata hipersonik. Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tindakan pembatasan ini diperlukan untuk mencegah PKC mengembangkan militernya dan mengembangkan persenjataan canggih baru. PKC belum melepaskan ambisinya untuk menyatukan Taiwan secara paksa. AS ingin mencegah PKC melancarkan serangan ke Taiwan karena Taiwan menempati posisi penting dalam rantai industri global. Perang di Selat Taiwan akan menjadi bencana bagi perekonomian dunia. Pada Oktober tahun 2022, Departemen Perdagangan AS mengumumkan kontrol ekspor sepihak yang luas yang dirancang untuk mempersulit PKC memperoleh atau mengembangkan teknologi semikonduktor canggih untuk superkomputer dan aplikasi terkait militer lainnya. Ini adalah pembatasan ekspor chip yang paling komprehensif dan parah terhadap China, untuk mencegah PKC untuk memperoleh chip canggih AS dan alat manufaktur chip. Menurut laporan Pentagon tahun 2022 mengenai kekuatan militer China, mulai dari tahun 2021, militer PKC mulai membahas konsep perang inti baru yang dikenal sebagai Multi-Domain Precision Warfare. Sebuah strategi yang berharap dapat menggabungkan data besar dalam AI untuk menyerang sistem tempur militer AS secara tepat. Menurut laporan itu, PKC telah menetapkan AI sebagai salah satu bidang prioritas pengembangan teknologinya dan melihatnya sebagai pusat dari perang cerdas. Tentara Pembebasan Rakyat China juga dapat menggunakan AI untuk operasi domain kognitif dalam melaksanakan kampanye informasi, menganalisis sentimen publik secara online, dan menjalankan jaringan bot di media sosial, dan sebagainya. Larangan AS telah membuat industri chip China dalam suasana pesimis. Dalam laporan di South China Morning Post, pendiri startup perangkat lunak AI China mengatakan bahwa sanksi tersebut telah menyebabkan kekurangan chip berkinerja tinggi. Menaikkan harga chip yang ada sehingga mempersempit margin keuntungan dan mengecilkan hati calon pelanggan. Biaya kami untuk membeli chip telah naik 5-6 kali lipat, katanya dalam jangka panjang. Dia percaya sanksi akan memaksa perusahaan besar untuk mendesain ulang produk mereka atau bahkan keluar dari pasar. Sementara banyak perusahaan kecil dan menengah yang terancam gulung tikar. Bahkan bagi perusahaan-perusahaan yang bertahan, pendanaan mereka akan dipotong sehingga mempengaruhi kemampuan untuk berinovasi dan menyusutkan industri secara keseluruhan. PKC telah mengkritik pendekatan AS sebagai serangan terhadap perdagangan bebas dan mengajukan keluhan kepada WTO. Sebagai tanggapan, pada tanggal 12 Desember tahun 2022, Kementerian Perdagangan China mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa China telah mengajukan gugatan ke WTO sebagai cara yang diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran China melalui cara-cara hukum dan untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya yang sah. Sebagai tanggapan, AS mengatakan bahwa WTO bukanlah forum yang tepat untuk menangani masalah keamanan nasional. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Sekretaris Deputi Perdagangan AS menyatakan bahwa kepentingan keamanan nasional AS memerlukan tindakan tegas untuk menolak akses X ke teknologi canggih tingkat lanjut. Menyiratkan bahwa sektor militer dan sipil PKC tidak dipisahkan secara jelas. PKC telah menciptakan lembaga integrasi militer sipil yang khas. Terdapat sejumlah besar perusahaan di China, di antaranya terdapat perusahaan biasa, perusahaan terdaftar, pusat penelitian ilmiah, universitas, dan sebagainya. Secara permukaan mereka tidak memiliki hubungan dengan militer atau tujuan militer, namun pada kenyataannya, mereka berkaitan erat dengan militer PKC. Mereka mengumpulkan intelijen dan mengembangkan produk untuk militer.
Militer bahkan mengirim personel untuk berpartisipasi dalam semua aspek produksi dan pengelolaan operasional serta pengembangan teknologi dari lembaga-lembaga ini. Secara tidak langsung militer mengendalikan lembaga-lembaga ini. Institusi sipil yang menyamar ini dapat mengelak dari kendali AS dan terus mengimpor berbagai pencapaian teknologi tinggi langsung atau tidak langsung dari AS. Mereka bahkan mengumpulkan dana dari AS baik dengan menerbitkan saham atau dengan langsung mendatangi investor. Dalam laporan tanggal 1 Februari tahun 2023, menunjukkan bahwa investor AS telah melakukan 401 investasi dalam perusahaan AI China antara tahun 2015 dan 2021, melibatkan total nilai transaksi sebesar 40,2 miliar dolar AS. Laporan tersebut diterbitkan oleh Center for Security and Emerging Technologies di Georgetown University. Menurut laporan tersebut, sebanyak 167 investor AS, termasuk divisi investasi dari Intel dan Qualcomm, berpartisipasi dalam 401 investasi di perusahaan AI China antara tahun 2015 dan 2021, yang menyumbang sekitar 17% dari total 2.299 investasi yang dilakukan di seluruh dunia pada periode tersebut. Data menunjukkan bahwa Qualcomm Ventures dan Intel Capital telah berpartisipasi masing-masing dalam 13 dan 11 investasi di perusahaan AI China. Di sisi lain, GGV Capital melakukan 43 investasi, yang merupakan jumlah investasi terbanyak dari perusahaan AS manapun. Laporan tersebut juga mencatat bahwa banyak perusahaan modal Ventura mungkin telah melakukan investasi dengan perusahaan China yang terdaftar dalam daftar entitas Departemen Perdagangan AS. Sebagai contoh, investor AS, GSR Ventures, melakukan investasi pada perusahaan AI China dengan perusahaan pengenalan suara China, eFlyTech, bahkan setelah perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam perdagangan. Selain itu, Silicon Valley Bank dan Wanqian American Healthcare Investments Group juga telah melakukan investasi di perusahaan AI China bersama dengan SenTime China. Namun demikian, SenTime Technology pernah dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan, sehingga kedua perusahaan ini dimasukkan dalam daftar hitam pada tahun 2019 dan dilarang untuk menerima ekspor teknologi AS. Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Biden diperkirakan akan menerbitkan perintah eksekutif tahun ini yang membatasi beberapa investasi AS di sektor teknologi China. Tidak perlu dikatakan, PKC memiliki sedikit akal untuk melawan blokade oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pada bulan Desember tahun 2022, Reuters melaporkan bahwa untuk melawan larangan chip AS, pemerintah PKC diharapkan akan membuat sebuah rencana untuk mendukung industri semikonduktor dalam skala lebih dari 1 triliun RMB atau sekitar 143 miliar dolar AS. Rencana tersebut, salah satu program insentif terbesar pemerintah Beijing dalam 5 tahun ke depan, kemungkinan akan berupa subsidi, pembebasan pajak, dan insentif lainnya untuk meningkatkan produksi dan aktivitas penelitian semikonduktor domestik di China, dan dapat diterapkan secepatnya pada kuartal pertama tahun 2023. PKC sulit untuk melakukan banyak hal di bidang microchip, tetapi mungkin dapat mengacaukan pasar internasional di bidang proses matang. 28 nanometer adalah teknologi chip yang telah dikomersialisasikan sejak tahun 2011. Teknologi 28 nanometer banyak digunakan di dalam mobil, senjata, dan sejumlah besar perangkat Internet of Things. SMIC dan produsen chip China lainnya mungkin menggunakan subsidi pemerintah untuk menjual chip dengan harga murah. Otoritas China mungkin akan memberikan dukungan keuangan lebih lanjut untuk meningkatkan produksi chip. Perusahaan-perusahaan biasa tidak dapat bersaing dengan strategi dumping murah PKC karena mereka tidak dapat mendapatkan keuntungan. Beijing memiliki rekam jejak dalam mencapai dominasi di bidang teknologi kunci dengan mengandalkan dumping untuk menekan pesaing global. Matthew Pottinger, mantan Deputi Penasihat Keamanan Nasional di bawah pemerintahan Trump dan ahli kebijakan chip di Institut Hoover, mencatat bahwa PKC telah melakukannya sebelumnya dengan panel surya dan perangkat 5G, dan dapat melakukannya lagi dengan chip yang lebih lama. Pottinger memperingatkan hal tersebut akan memungkinkan Beijing untuk memaksa setiap negara dan industri yang bergantung pada chip 28 nanometer untuk kekuatan militer atau sipil mereka, yang merupakan porsi-porsi besar dari sektor chip. SMIC didirikan pada tahun 2000 dengan dukungan pemerintah dalam upaya untuk menjadi produsen chip terkemuka di dunia. SMIC telah menjadi raja chip lama. Pada kuartal ketiga tahun 2022, SMIC mencatat pendapatan hampir 2 miliar dolar, sekitar 2 kali lipat dari periode yang sama setahun sebelumnya, di tengah kekurangan chip global. Produsen semikonduktor China akan menghadapi pembatasan peralatan yang lebih ketat karena pemerintah AS saat ini bekerja sama dengan perusahaan di Jepang dan Belanda. Hal ini telah memicu kejaran perusahaan chip China untuk mempercepat pembelian peralatan manufaktur. Menurut laporan dari DigiTimes pada tanggal 3 Februari tahun 2023, beberapa produsen semikonduktor China sedang memburu peralatan manufaktur secara low profile bahkan membeli beberapa peralatan bekas. SMIC dan Huahong Semiconductor termasuk di antaranya. SMIC sedang memperluas produksi chip lamanya dengan teknologi matang.
Antara September tahun 2020 dan Juli tahun 2021, perusahaan ini mengumumkan pembangunan 3 pabrik chip di Shanghai, Shenzhen, dan Beijing untuk proses matang di atas 28 nanometer. Menurut Samuel Wong, seorang analis chip di Gartner, SMIC akan meningkatkan produksinya lebih dari 3 kali lipat setelah pabrik baru tersebut mulai beroperasi. Sementara itu, pabrik chip baru semakin bermunculan di seluruh China. Peningkatan pasokan chip yang demikian besar dapat menurunkan harga chip. Namun demikian, Amerika Serikat dan sekutunya kemungkinan akan semakin memperketat pembatasan jika PKC mulai melakukan strategi dumping dengan menjual chip lama dengan harga murah.